Boma, bocah manis, manis, manis. Wah, teman-teman sudah siap ya untuk beribadah? Kalau sudah siap, mari kita berdiri dan memuji Tuhan. Kita akan menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Teman-teman, setiap pagi yang harus kita lakukan setelah bangun tidur apa hayo? Hah? Iya betul, berdoa, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih atas semua yang Tuhan beri. Sekarang kita juga berdoa ya sebelum memulai ibadah. Ayo lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan di pagi yang indah ini, di hari yang sudah Tuhan beri ini. Tuhan selalu menyertai, memberikan berkat kepada kami, memberikan sukacita kepada kami. Sekarang kami mau beribadah. Tuhan Yesus tolong supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, kita sudah berdoa, sudah mengucap syukur pada Tuhan. Sekarang kita berdiri lagi ya. Kita menyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi-lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dan duduk yang manis ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kak Yakob sekarang khusus sengaja akan menayangkannya di dalam gereja. Adik-adik kangen gak sama gereja? Kangen kan? Makanya banyak-banyak berdoa ya, semoga virus corona dan segala penyakitnya segera berlalu sehingga kita bisa bergereja kembali di sekolah minggu di gereja GPIB Galilea Rinjani. Nah, sebelum itu adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapakku yang baik, yang kami kenal dan kami sapa melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong mampukan kami untuk memahami firman-Mu dan menyimpannya dalam hati,
dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bimbing kami ya Roh Kudus agar kami senantiasa meneladani Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman hari ini adik-adik terambil dari 1 Tesalonika ayat 6 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10 yang menyatakan demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, dan melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Kota Tesalonika terletak di utara negara Yunani sekarang dan merupakan ibu kota dari kerajaan Makedonia. Namun pada masa itu adik-adik, kota Tesalonika merupakan bagian dari wilayah jajahan Kekaisaran Romawi. Dan oleh pemerintah Romawi, kota Tesalonika dijadikan sebagai pusat perdagangan. Sehingga ya seperti kota perdagangan ya banyak bangsa-bangsa yang datang dan berkumpul dan tinggal di kota Tesalonika. Pada mulanya bangsa-bangsa ini adalah penyembah berhala, jadi nggak mengenal Tuhan. Namun berkat keteladanan dan ketekunan dari Rasul Paulus dengan ditemani oleh Silvanus atau Silas dan Timotius yang tentu saja melalui pertolongan Roh Kudus, banyak bangsa-bangsa ini yang tadinya tidak mengenal Yesus akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat. Surat 1 Tesalonika merupakan surat pertama dari surat-surat Rasul Paulus, di mana menurut pembacaan Alkitab tadi berisi ucapan syukur kepada jemaat-jemaat di kota Tesalonika. Karena mereka tidak hanya menjadi pendengar dan penerima firman Tuhan saja, adik, namun mereka juga meneladani kasih Yesus Kristus dalam kehidupannya sehari-hari kepada sesama dengan berpegang pada 3 hal. Yang pertama, iman. Kedua, kasih. Ketiga, ketekunan dalam pengharapan kepada Allah. Ya, jadi dan iman ini mereka tetap teguh terhadap Yesus Kristus walaupun pada masa itu banyak goda-godaan dari Allah-Allah lain atau dari berhala-berhala. Nah, yang kedua adalah kasih. Kasih mereka sangat nyata dalam membantu sesama, bukan hanya kepada yang sudah mengenal Yesus, tapi kepada siapa saja, bahkan yang belum mengenal Yesus, mereka tetap mengasihi. Dan yang ketiga ketekunan mereka dalam berpengharapan kepada Allah melalui doa-doanya, mampu membuat Roh Kudus yang tinggal dalam diri mereka, mampu berkarya dalam keadaan nyata, memberikan keberanian kepada mereka dalam berkarya, dalam berbuat apapun. Misalnya apabila ada seorang teman mereka yang berkelahi dengan teman yang lain, mereka berani melerai, mereka berani memisahkan dan berani menegur yang salah. Walaupun resikonya mereka diancam untuk dipukuli atau dibunuh, namun mereka dengan kuasa Roh Kudus mereka tetap berani. Dan semua ini bisa terjadi kalau adik-adik betul-betul meyakini diri, menyerahkan diri secara total kepada Allah dengan ketekunan dan berpengharapan kepada doa-doa adik-adik. Jadi bukan asal sembarang bahwa adik-adik mampu, saya mampu memisah Pak, saya berani. Enggak adik-adik, kita perlu juga Roh Kudus, karena Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Dan doa-doa ini juga agar memancing Roh Kudus yang ada dalam diri kita mau bekerja memberikan keberanian dan pertolongan. Itu yang dilakukan oleh jemaat di kota Tesalonika. Karena apabila Roh Kudus sudah bekerja,
maka kita akan dimampukan mengubah teman kita yang nakal sekalipun menjadi anak-anak yang baik dan menerima Roh Kudus, bahkan mau menyadari kesalahan-kesalahannya. Seperti keteladanan dari jemaat Tesalonika dalam menghayati ajaran Tuhan Yesus dalam pola kehidupan sehari-hari mereka itu sangat terkenal adik-adik. Bahkan di firman Tuhan dikatakan bahwa tidak hanya di Makedonia, bahkan sampai ke Ahaya, bahkan sampai ke seluruh penjuru negeri, bahwa jemaat Tesalonika menjalankan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu melaksanakan iman, kasih, dan selalu berpengharapan dalam doa kepada Allah. Inilah yang membuat Rasul Paulus mengirimkan suratnya dengan penuh sukacita, melihat betapa bertumbuhnya mereka. Dan itu semua terjadi, bisa dilakukan oleh jemaat Tesalonika karena keteladanan Rasul Paulus yang mampu mengubah jemaat Tesalonika yang tadinya jahat dan menyembah berhala menjadi menyembah Yesus dan sebagai juru selamatnya, dan melaksanakannya dalam mencontohnya, meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga seperti halnya Yesus yang mampu mengubahkan Rasul Paulus yang tadinya jahat, bahkan seorang pembunuh, adik-adik bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamatnya, dan melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Karena itu adik-adik pun bisa seperti jemaat di Tesalonika, yaitu menjadi teladan bagi orang di sekeliling adik-adik, di rumah adik-adik, di kampung, di sekolah, bahkan di gereja, dimanapun adik-adik. Tapi adik-adik harus tetap berpegang pada 3 hal. Yang pertama, iman hanya kepada Yesus Kristus, kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia, dan yang ketiga, tetap tekun adik-adik berpengharapan melalui doa. Adik-adik harus rajin berdoa, tulus dari hati, bukan dengan kata-kata yang indah, tapi betul-betul datang dari hati, sehingga Roh Kudus yang ada dalam diri adik-adik mampu mau berkarya dalam hidup adik-adik. Dimulai dari hal yang kecil-kecil saja, adik-adik, gosong lerai berkelahi, mungkin membantu mama bekerja, memberapikan kamar-kamar adik-adik, membersihkan rumah, menyapu, atau merapikan tempat tidur, mencuci piring, seberapa pun yang adik-adik bisa. Atau mungkin adik-adik punya adik lagi di rumah, boleh adik-adik bisa menjaga adik-adik kalian. Ya, jadi adik-adik harus meneladani Tuhan Yesus, bukan hanya dengan mendengar firman Tuhan, tapi adik-adik harus berbuat. Sebab iman tanpa perbuatan sia-sia, adik-adik. Dan jemaat Tesalonika sudah membuat teladan buat kita semua. Dan baiklah kita meneladani juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menerima kami sebagai bagian dari umat-Mu. Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Engkau bahkan memberikan pengharapan akan pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami, yang membimbing dan menguatkan iman, tidak hanya iman kami, namun kami mampu berkarya. Oleh karena Tuhan, ajarkan kami untuk meneladani apa yang sudah dilakukan oleh jemaat di Tesalonika, dan kami bisa melakukannya kembali dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami juga menjadi teladan bagi teman-teman kami, saudara kami, adik-adik maupun kakak-kakak kami, maupun teman-teman kami dimanapun kami berada, sehingga mereka mampu melihat kuasa-Mu Yesus, kehidupan-Mu Yesus dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kuatkan kami senantiasa agar kami bisa menjadi anak yang selalu dengar-dengaran, melaksanakan apa yang sudah Kau ajarkan, jadi anak yang baik di rumah, senantiasa beroleh berkat. Terutama di minggu ini Tuhan, kami akan melaksanakan tes tengah semester. Kiranya Kau bantu kami agar kami tetap bisa belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan soal dengan sebaik-baiknya, agar kami bisa bersinar di sekeliling kami. Dalam nama Yesus, tunaikan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik, kita sekarang masuk dalam kuis ya. Kuisnya sedikit-sedikit saja ya. Untuk adik-adik kelas kecil, adik-adik taman kanak-kanak, adik-adik cukup membuat video doa makan dan kirimkan pada kakak layar ya. Kayak aku ulang ya, untuk anak TK, tugasnya adalah membuat video yaitu doa makan.
Sementara untuk kelas kecil, kuisnya simak ya. 1 pertanyaannya. Apakah nama surat Rasul Paulus yang pertama kali ditulisnya? Apakah surat Rasul Paulus yang pertama kali ditulisnya? Itu nomor 1. Yang nomor 2, apakah nama ibu kota dari kerajaan Makedonia? Apakah nama ibu kota dari kerajaan Makedonia? Dan yang ketiga, siapakah nama lain dari Silvanus? Siapakah nama lain dari Silvanus? Yang keempat, sebutkan 3 hal yang menjadi pegangan jemaat di Tesalonika agar mampu meneladani Yesus Kristus. Kayak ulangi nomor 4, sebutkan 3 hal yang menjadi pegangan jemaat di Tesalonika agar mampu meneladani Yesus Kristus. Itu soal untuk kelas kecil ya. Soal kelas besar sama dengan tadi, nomor 1 sampai 4, tapi ditambah 1 lagi. Tolong sebutkan nama-nama ke-12 murid Yesus. Jadi untuk kelas besar atau kelas tanggung, tugasnya ada 5. 4 yang buat kelas kecil tadi sama, ditambahkan sebutkan yang nomor 5, sebutkan nama ke-12 murid Yesus. Ya, sedemikian dulu ya adik-adik. Kita akan kembali kepada Boma, Daniel, dan Lisa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi dengan Kak Yakob. Begitu teman-teman firman yang sudah kita dengar. Kiranya kita dapat meneladani Yesus Kristus seperti Rasul Paulus yang selalu melakukan apa yang Tuhan Yesus mau ya. Sebagai penutup, mari kita pujikan lagu Yesus Pokok. Dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Teman-teman, kita akan tutup ibadah hari Minggu pelayanan anak ini ya. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami mau berbuah dengan meneladani Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi anak-anak yang baik, menjadi teladan Kristus di sekeliling kami, di rumah, di sekolah, dan dimanapun. Berkati dan sertai kami ya Tuhan. Amin. Nah teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya untuk rajin kirim kuis, karena kakak-kakak lain sudah siapkan hadiah loh. Nah, selamat hari Minggu semua. Tuhan memberkati.